Shalom semuanya, apa kabar? Jadi renungan kita hari ini adalah tahan uji yang saya ambil dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi pencobaan itu apa sih? Pencobaan adalah suatu masalah yang datang ke hidup kita, dan ada dua macam pencobaan, yaitu pencobaan yang pertama adalah pencobaan yang bisa kita hindari. Misalnya, kita membiarkan diri kita bergaul dengan orang yang tidak baik, dan itu akan memberi celah untuk kita masuk ke dalam pencobaan. Jadi sebenarnya pencobaan itu bisa kita hindari, seperti kata firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 26 ayat 41, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Lalu pencobaan kedua adalah pencobaan yang tidak bisa dihindari, seperti kondisi ekonomi, sakit penyakit, dan kematian. Lalu selanjutnya kita buka dalam Korintus 10 ayat 13. Pada waktu ia dicobai, ia akan memberi jalan keluar dan solusi, sehingga kamu dapat menanggung dan melewatinya. Jadi setiap orang mempunyai kapasitasnya masing-masing, dan Tuhan tahu itu. Jadi ketika Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan tahu bahwa kita mampu melewatinya. Saya ambil contoh tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, yaitu Ayub. Mungkin pencobaan yang dialami oleh Ayub jauh lebih besar dari pencobaan yang kita alami. Tapi Tuhan tahu bahwa Ayub tuh bisa melewati semua itu. Jadi Ayub adalah seorang tokoh Alkitab yang saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub tuh dikatakan sebagai orang terkaya di sebelah timur. Di awal kitab, ia dikatakan mempunyai 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 7 ekor kambing domba, 500 lembu, 3.000 ekor unta, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Tapi Tuhan izinkan Ayub dicobai oleh iblis. Semua kambing domba, lembu, unta, dan seluruh hartanya habis, serta anak-anaknya mabuk dan meninggal. Tapi dalam pencobaan itu, Ayub tetap mencari Allah dan berserah kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Ayub 5 ayat 8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Dan di saat Ayub lagi susah, Ayub lagi sedih, Ayub tetap memuji Tuhan dan percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat itu baik dalam hidupnya. Kita baca Ayub 1 ayat 21b dan ayat 22. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi, jangan pernah meninggalkan Tuhan, sekalipun Tuhan seolah-olah tidak menjawab. Kita harus tetap setia berdoa, karena sesungguhnya Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ada 2 poin yang bisa saya simpulkan. Itu 1, kita harus sabar dalam pencobaan, karena lewat pencobaan kita sedang diproses agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang tahan uji. Yang kedua, kita harus tetap setia dan berpengharapan kepada Tuhan dalam segala pencobaan yang kita alami. Sekian, terima kasih. Shalom semuanya.